Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Saifullah SPD MPD yang telah memberikan tugas kepada kami sehingga kami dapat berdiskusi dan dapat menggali ilmu lebih banyak lagi tentang materi presentasi kali ini, yaitu memahami kalimat yang berdasarkan predikat. Sebelum kita beralih ke materi inti, alangkah baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok kami. Pemateri pertama yaitu Saudari Umum Reskiani Mardatilla, pemateri kedua Saudari Indriani, sedangkan saya Nur Sakina selaku moderator pada presentasi kali ini. Langsung saja, kami mengangkat latar belakang pada materi kami, yaitu predikat ini merupakan komponen utama dalam sebuah kalimat yang bertugas untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek atau memberikan informasi tentang kondisi atau sifat subjek. Nah, predikat ini dapat berupa kata kerja atau tindakan, kata benda atau identitas, kata sifat atau kondisi, kata bilangan atau jumlah, atau frasa preposisional atau penunjuk tempat atau hubungan. Nah, selanjutnya ini mengangkat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu dapat menyebutkan jenis kalimat yang didasarkan pada kategori predikat. Selanjutnya dapat memberikan contoh tiap jenis kalimat yang didasarkan pada kategori predikat. Nah, itulah tadi pemaparan latar belakang, rumusan masalah, serta perkenalan kelompok kami. Materi pertama yaitu jenis kalimat berdasarkan kategori predikat. Yang pertama, kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba. Kata kerja ini menggambarkan tindakan, perbuatan, atau proses yang dilakukan oleh subjek. Dengan ciri-ciri, predikatnya selalu kata kerja, baik kata kerja dasar maupun kata kerja berimbuhan, menunjukkan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan subjek. Contoh, ibu sedang memasak di dapur. Kata memasak adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan atau tindakan yang sedang dilakukan oleh subjek ibu. Contoh kedua, Budi membaca buku di perpustakaan. Nah, membaca adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Budi. Fungsi kalimat verbal adalah sangat umum digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan suatu kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Yang kedua, kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata benda atau nomina. Predikat dalam kalimat nominal biasanya menggambarkan identitas, profesi, atau keadaan dari subjek. Dengan ciri-ciri, predikatnya berupa kata benda, tidak menunjukkan tindakan atau aktivitas, melainkan memberikan keterangan tentang subjek. Contoh, Bapak adalah seorang dokter. Nah, dokter adalah kata benda yang menjelaskan profesi atau identitas dari subjek Bapak. Nah, rumah itu sebuah villa. Nah, villa adalah kata benda yang menunjukkan jenis bangunan dari rumah itu. Dan fungsi kalimat nominal berfungsi untuk mengidentifikasi atau menggambarkan sifat dan status subjek tanpa menunjukkan suatu tindakan. Yang ketiga, kalimat adjektifal. Kalimat adjektifal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ini memberikan keterangan tentang kualitas, sifat, atau keadaan dari subjek. Ciri-ciri predikatnya berupa kata sifat
menggambarkan keadaan atau sifat dari subjek dalam kalimat. Contoh, anak itu pintar. Nah, pintar adalah kata sifat yang menjelaskan kualitas atau sifat dari anak itu. Mobilnya sangat cepat. Nah, cepat adalah kata sifat yang menggambarkan kecepatan dari mobilnya. Nah, fungsi kalimat adjektifal sering digunakan untuk memberikan informasi tentang kondisi atau karakteristik subjek sehingga pembaca atau mendengar memahami sifat atau keadaan yang dimaksud. Yang keempat, kalimat preposisional. Kalimat preposisional adalah kalimat yang predikatnya berupa frasa yang diawali oleh kata depan atau proposisi. Kata depan dalam predikat ini biasanya menunjukkan hubungan, lokasi, waktu, atau hubungan lainnya dengan subjek. Dengan ciri-ciri predikatnya berupa frasa profesional diawali oleh kata depan seperti di, ke, dari, untuk, dan lain-lain. Biasanya menunjukkan lokasi, arah, tujuan, atau hubungan lainnya. Contoh, buku itu ada di atas meja. Nah, di atas meja adalah frasa profesional yang menjelaskan lokasi dari buku itu. Dia pergi ke sekolah. Ke sekolah adalah frasa profesional yang menunjukkan tujuan dari tindakan pergi. Nah, fungsi kalimat preposisional berfungsi untuk menunjukkan posisi, arah, atau tempat terkait dengan subjek atau objek dalam kalimat, memberikan informasi tambahan tentang lokasi atau arah. Yang kelima yaitu kalimat numeralia. Kalimat numeralia adalah kalimat yang predikatnya berupa kata bilangan atau numeralia. Predikat ini memberikan informasi tentang jumlah atau kuantitas subjek dan objek dalam kalimat. Dengan ciri-ciri predikatnya berupa kata bilangan, biasanya menunjukkan jumlah kuantitas atau urutan terkait subjek. Contoh, kelas ini memiliki 40 siswa. Nah, 40 siswa adalah kata bilangan yang menunjukkan jumlah anggota di dalam kelas ini. Toko itu menjual 100 jenis barang. Nah, 100 jenis barang adalah frasa bilangan yang menunjukkan jumlah barang yang dijual oleh toko. Nah, fungsi kalimat numeralia sangat berguna untuk memberikan informasi kuantitatif dalam kalimat, sehingga jelas jumlah atau kuantitas yang dibicarakan. Yang keenam, kalimat pronominal. Kalimat pronominal adalah kalimat yang predikatnya berupa kata ganti atau pronomina. Kata ganti ini biasanya digunakan untuk menggantikan kata benda yang sudah jelas konteksnya atau menunjukkan kepemilikan. Ciri-ciri predikatnya berupa kata ganti, misalnya saya, kamu, mereka, ini, itu, punyaku, dan lain-lain. Digunakan untuk menyatakan identitas atau kepemilikan subjek. Contoh, ini adalah milikku. Nah, milikku adalah kata ganti yang menunjukkan kepemilikan dari ini. Itu adalah punyanya. Nah, punyanya adalah kata ganti yang menyatakan kepemilikan dari itu. Nah, fungsi kalimat pronominal memudahkan penyebutan subjek atau objek yang sudah jelas dalam konteks dan sering digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau penggantian kata benda yang tidak perlu disebutkan lagi. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu contoh tiap jenis kalimat berdasarkan kategori predikatnya. Nah, kalimat yang pertama yaitu kalimat verbal. Nah, kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja. Contohnya, ayah membaca koran. Nah, pada kalimat kata membaca berfungsi sebagai predikat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan subjek yaitu ayah. Predikat ini memberikan informasi tentang aksi atau kegiatan yang terjadi. Nah, yang kedua, kalimat nominal. Kalimat ini menggunakan predikat kata benda. Contohnya, ibu seorang dokter. Pada kalimat kata dokter adalah predikat yang menjelaskan identitas atau status dari subjek, yaitu ibu. Predikat nominal biasanya tidak mengandung aksi, melainkan lebih pada memberikan keterangan atau informasi tentang subjek.
Nah, yang ketiga, kalimat adjektifal. Kalimat ini memiliki predikat menggunakan kata sifat. Contohnya, rumah ini sangat besar. Nah, pada kata besar berfungsi sebagai predikat yang memberikan informasi tentang karakteristik atau sifat dari subjek, yaitu rumah ini. Kalimat adjektifal umumnya digunakan untuk menyatakan keadaan atau kualitas dari subjek. Selanjutnya yang keempat, yaitu kalimat preposisional. Nah, kalimat ini memiliki predikat frasa preposisi. Contohnya, mobil itu ada di garasi. Nah, frasa di garasi berfungsi sebagai predikat yang menunjukkan posisi atau lokasi dari subjek, yaitu mobil itu. Predikat preposisional memberikan keterangan tempat atau keadaan terkait dengan subjek. Selanjutnya, kalimat ini memiliki predikat kata bilangan. Contohnya, di ruang kelas ada 20 siswa. Nah, frasa 20 siswa berfungsi sebagai predikat yang menunjukkan jumlah terkait dengan situasi atau subjek di ruang kelas. Predikat numeralia memberikan informasi mengenai kuantitas atau jumlah. Selanjutnya yang keenam, kalimat pronominal. Nah, kalimat ini memiliki predikat kata ganti. Contohnya, ini buku saya. Nah, kata saya berfungsi sebagai kata ganti yang merujuk pada pemilik dari buku. Dalam hal ini, predikat pronominal memberikan informasi kepemilikan atau keterkaitan dengan subjek. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari pemateri pertama dan pemateri kedua, maka dengan berakhirnya pemaparan materi, tentu ada kesimpulan dari materi tersebut. Nah, saya di sini akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami. Jadi, memahami berbagai kategori predikat membantu kita memahami struktur dan makna kalimat dengan lebih baik. Nah, setiap kategori predikat ini memiliki peran yang spesifik dalam menyampaikan informasi yang berbeda-beda seperti tindakan, keadaan, jumlah, atau posisi sehingga memperkaya komunikasi dalam bahasa. Itulah tadi kesimpulan dari materi kami. Berakhir pula pemaparan materi dari kelompok kami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.